Anggota TNI dan warga sipil dianiaya 15 warga Tiongkok di area perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri. No. Drone. Tahan. Ini kau. Panggil. Nih. Hei! Ambil. No. Diduga insiden bermula ketika warga Tiongkok menerbangkan drone di kawasan tambang PT SRM. Saat petugas datang dan meminta klarifikasi, warga Tiongkok langsung melakukan penyerangan. Tak hanya menyerang aparat, WNI Tiongkok juga bawa senjata tajam dan airsoft gun serta melakukan perusakan aset perusahaan. No. Drone. Tahan. Ini kau. Panggil. Tidak. No. Nih. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun. Perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Laporan ini terkait dugaan penyerangan terhadap warga sipil dan 5 anggota TNI di Kabupaten Ketapang. Ambil. Hei! Ambil. No. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan minta para penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Sebab TNI merupakan alat keamanan negara sehingga WNA yang menyerang harus ditindak karena termasuk tindakan yang mengganggu keamanan negara. Wagub mendesak para pelaku yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS diproses hukum. Nah, kalau ada tenaga kerja asing yang sampai menyerang aparat TNI, apalagi dengan saya dengar ceritanya naikkan drone dan sebagainya, tentu tujuan dari drone itu harus jelas. Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena TNI ini merupakan kewibawaan negara kita. Soal penganiayaan 5 anggota TNI dan warga sipil oleh 15 warga negara Tiongkok, kita tanyakan langsung pada anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Samsu Rizal. Assalamualaikum Pak Samsu Rizal, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Ya, Pak Samsu, ini kondisinya bahwa ada 5 anggota TNI yang tengah bertugas di Ketapang dan juga seorang warga sipil yang kemudian dikeroyok atau dianiaya oleh 15 WNA asal Tiongkok. Seperti apa Anda mendengar kasus ini dan apa saja respons dari DPR terkait dengan kasus ini? Terima kasih banyak Mas. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini menjadi perbincangan yang hangat di publik dan di beberapa WA group itu saya bilang, dan ini yang mengemuka bahwa sekarang ini kita seperti dijajah sama mereka. Yang kedua yang muncul itu adalah aneh saja kok negara kita itu ada simbol-simbol negara di tanda kutip diganggu oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak. Yang ketiga yang mengemuka di ruang publik itu adalah bagaimana mereka bisa menerbangkan drone tanpa izin atau izinnya terbatas dan pihak perusahaan itu tidak mengetahui atau tidak baik manage dari perusahaan. Dan itu beberapa yang mengemuka sebagai persoalan aktual di beberapa WA group atau di media sosial. Dan itu adalah salah satu simbol bahwa masyarakat tidak suka. Bangsa Indonesia merasa ini terganggu. Bukan hanya karena alat keamanan negara yang diganggu, tetapi lebih dari itu adalah bangsa Indonesia tidak mau diintervensi
Dan ini seperti menjadi pembenaran bagi beberapa kekhawatiran-kekhawatiran sebelumnya. Belum persoalan di IMIP, di WEDA, kemudian persoalan-persoalan di daerah-daerah pertambangan, termasuk di Morowali juga, di Morowali Utara, kemudian di Morosi, di Kendari, dan di beberapa daerah yang menggunakan tenaga kerja asing. Dan ini tentu menjadi catatan, di WA Group kami di Komisi 1 itu kita minta kepada TNI, kepada Dirjen, kemudian kepada Kemenlo, dan kepada Kementerian Imigrasi itu untuk memperketat prosesnya. Termasuk izin tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu pada sektor-sektor tertentu itu tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas, skill yang jelas. Karena skill dan kompetensi itu biasanya berkaitan dengan attitude. Jangan-jangan mereka ini juga tenaga buruh yang tidak memiliki kualifikasi teknis yang kita butuhkan. Sehingga mereka juga tidak memiliki pengendalian diri dan tidak mengerti bahwa ada simbol-simbol tertentu yang hitam putih tidak boleh diganggu. Dan itu juga masalah kedaulatan. Dan inilah yang mengemukas, sehingga kita juga minta kepada TNI dan Kementerian Luar Negeri termasuk Kementerian Imigrasi untuk melakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari. Ya Pak Samsu, ini juga mengetahui bahwa dari WNA ini memiliki kitas dan dikeluarkan atau disponsori oleh PT SRM sendiri. Dan untuk saat ini seperti apa pengusutan dan juga koordinasi terutama kepada aparat penegak hukum? Ya betul, kalau soal kitas itu sih sebenarnya penting untuk ditambahkan syarat tertentu, terutama syarat tentang kompetensi dan skill yang dibutuhkan. Karena biasanya yang terkait dengan penanaman modal asing, biasanya tenaga kerja itu semuanya 100% itu di-drop dari pemegang sahamnya, itu ada jatah-jatahnya lah. Jadi pemegang saham sekian persen berhak untuk mensuplai tenaga kerja. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi lagi belakangan, sehingga kita minta kepada Kementerian Imigrasi juga dengan perlindungan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi untuk membuat syarat-syarat yang lebih rigid, terutama yang berkaitan dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Karena kalau untuk menerbangkan drone ini masih banyak orang-orang di sini yang bisa, tidak perlu kita impor dari luar. Apalagi kalau untuk proses-proses kerja yang sifatnya bukan high skill misalnya, atau yang spesial skill misalnya, masih banyak. Nah itu sekali lagi, bahwa apa yang mereka tunjukkan itu adalah salah satu simbol bahwa ini terjadi di beberapa daerah. Bukan cuma di Ketapang, bukan cuma di Kalimantan Barat itu, tapi di beberapa daerah yang sifatnya penanaman modal asing. Jadi itu juga Kementerian Investasi juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya lah. Baik. Untuk saat ini dari pihak Yonsipur 6 atau dari Kodam Tanjung Pura itu sendiri seperti apa sebenarnya tugas dan fungsi pengamanan di kawasan tambang itu? Jadi ada dua bentuk pengamanannya mereka. Yang pertama itu adalah pengamanan by order. Tetapi terlepas dari pengamanan by order dari perusahaan-perusahaan strategis yang ditunjuk sebagai salah satu objek vital di daerah tertentu, TNI juga memiliki kewenangan untuk mendeteksi dini potensi-potensi pelanggaran. Jadi tanpa diminta pun juga, kalau dianggap itu mengganggu kedaulatan, ada konflik-konflik yang melibatkan warga negara asing, tanpa permintaan dari perusahaan itu atau berkoordinasi dengan kepolisian, itu bisa turun juga. Apalagi mereka lagi dalam keadaan operasi. Operasi dalam pengertian latihan bersama. Dan itu legal. Dan inilah yang kita harapkan supaya pemerintah daerah juga setiap ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya objek vital ini bisa lebih selektif dalam mengusulkan untuk menentukan perusahaan-perusahaan tertentu itu vital tidaknya. Baik. Demikian. Baik, kita terus cermati pengusutan kasus ini dan juga tadi terkait dengan pengetatan terutama fungsi dari para WNA ini untuk bekerja di Indonesia dan juga seperti apa izin yang telah diberikan. Ini tentu menjadi pelajaran bersama. Terima kasih atas informasinya dan perspektifnya Pak Samsu Rizal, anggota DPR Komisi 1 fraksi PKB telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.